Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modahril. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman cara berkebun kayu manis atau cara budidaya kayu manis tanpa modal. Nah, ini suatu hal yang cukup menarik teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bertanya seperti apa cara atau seperti apa rahasia berkebun kayu manis tanpa modal. Nah, untuk mengetahuinya ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di kebun kayu manis teman-teman. Nah, di sini ada tanaman yang masih berumur sekitar 2 tahun teman-teman. Ya, tapi tidak semuanya sama besarnya. Ya, seperti ini. Ya, ini padahal umurnya sama ini ya. Sama dengan yang di bawah ini. Tapi berbeda fisiknya. Yang ini sudah agak besar, di sini masih kecil. Nah, di dalam kita membudidayakan tanaman itu biasa-biasa saja itu teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman kayu manis saya sendiri teman-teman, yang saya kembangkan atau saya budidayakan tanpa modal. Di sini saya berkebun kayu manis ini tanpa modal teman-teman. Ya, modal yang khusus untuk pengembangan kayu manis ini, ya itu tidak saya keluarkan. Ya, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tip atau cara berkebun kayu manis tanpa modal. Ya, seperti apa tipnya atau caranya kita berkebun kayu manis tanpa modal. Nah, saya akan share kepada teman-teman tentang tip atau cara-cara tersebut. Yang pertama tentunya kita harus memiliki lahan teman-teman. Sebelum kita melakukan budidaya kayu manis itu, kita harus memiliki lahan yang cocok untuk tempat kita melakukan pengembangan atau untuk tempat kita budidaya tanaman kayu manis. Lahan yang kita miliki itu sesuai dengan syarat tumbuh yang dikehendaki oleh tanaman kayu manis. Lahan tersebut adalah lahan yang subur dan nantinya akan menunjang pertumbuhan tanaman kayu manis yang kita tanam di tempat tersebut. Nah, itu tip yang pertama teman-teman. Rahasia yang kedua atau tip yang kedua, kita harus memiliki bibit teman-teman. Bibitnya bisa kita cari sendiri. Tanpa modal kita bisa mendapatkan bibit dengan cara kita cari sendiri di hutan atau di kebun-kebun kayu manis yang sudah besar, sudah berbuah. Nah, biasanya di situ banyak terdapat bibit kayu manis yang sudah tumbuh. Dan bibit tersebut bisa kita ambil, kita lakukan penyemaian sendiri. Jadi artinya kita bisa mendapatkan bibit secara gratis asalkan kita mau melakukan pencarian sendiri dan kita semai sendiri. Ya, seperti saya di sini teman-teman. Ini bibit juga saya semai sendiri. Saya cari sendiri, saya tanam sendiri. Ya. Nah, itu yang kedua teman-teman. Memiliki bibit. Bibitnya bisa kita cari sendiri. Kalau teman-teman sudah punya kelebihan rezeki, tidak ada salahnya teman-teman membeli bibit. Ya, hitung-hitung berbagi rezeki lah dengan penjual bibit. Tapi kalau bagi teman-teman yang terbatas pada modal, ya itu tadi cara yang saya paparkan untuk budidaya kayu manis tanpa modal. Bibitnya tidak dibeli tapi dicari sendiri. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kalau kita mau melakukan budidaya kayu manis itu tanpa modal, lakukanlah penanaman kayu manis itu dengan sistem tumpang sari. Ya, seperti tanaman tumpang sari kayu manis di kebun kopi. Seperti yang saya lakukan di sini. Ini adalah kebun kayu manis tumpang sari. Ini adalah kebun tumpang sari tanaman kayu manis. Seperti yang teman-teman lihat, ini tanaman kayu manis saya yang saya kembangkan dengan sistem tumpang sari. Di sini kayu manisnya ini sudah berumur, sudah memasuki umur 4 tahun ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan penanaman kayu manis ini dengan sistem tumpang sari, kita tidak akan mengeluarkan biaya khusus untuk perawatan tanaman kayu manis. Kenapa demikian? Karena di saat kita melakukan penyiangan
atau pembersihan gulma pada tanaman kopi, maka sekaligus kita akan melakukan penyiangan pada tanaman kayu manis. Ya, jadi tidak ada waktu-waktu khusus atau biaya-biaya khusus untuk melakukan penyiangan tanaman kayu manis. Kita cukup melakukan penyiangan tanaman kopi, dan tentunya sekaligus kita akan melakukan penyiangan kayu manisnya. Ya, karena tanaman kayu manis tersebut berada di tengah-tengah kebun kopi. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Rahasia kita melakukan penanaman kayu manis atau rahasia kita melakukan budidaya kayu manis tanpa modal. Jadi ada 3 hal penting yang harus kita ketahui, ya. Dan 3 hal tersebut kalau teman-teman mau merambah usaha di bidang perkebunan kayu manis, bisa diterapkan teman-teman. Seperti yang sudah saya terapkan. Saya sudah buktikan sendiri, dan saya sudah coba sendiri melakukan sistem penanaman kayu manis tersebut. Makanya saya berikan tip-tip tersebut kepada teman-teman, agar teman-teman mengetahui seluk-beluk daripada melakukan penanaman kayu manis atau berkebun kayu manis tersebut tanpa mengeluarkan modal. Tanaman kayu manis ini adalah tanaman yang bisa ditumpang sarikan dengan jenis tanaman perkebunan yang lainnya. Kalau misalnya kita tanam secara tumpang sari dengan kopi, kopinya kita dapat, kemudian kayu manis kita ikut besar di dalam kebun kopi tanpa terasa. Ya, nah seperti ini teman-teman. Tanaman saya ini sudah umurnya sudah memasuki 4 tahun ya teman-teman. Ya, besarnya sudah begini. Ya, ini di dalam kebun kopi saya kembangkan secara tumpang sari. Nah, ini pohonnya sudah sebesar ini teman-teman, memasuki usia 4 tahun. Dan kopinya pun masih produktif teman-teman. Kopinya masih berproduksi. Ya. Nah, jadi kita tidak terasa melakukan penyiangan kayu manis teman-teman, karena sesungguhnya yang kita lakukan penyiangan adalah kopi. Nah, jadi sekaligus kita melakukan penyiangan tanaman kayu manis, dan itu artinya kebun kita sudah jadi teman-teman, tanpa harus kita keluarkan modal. Ya, seperti itulah teman-teman cara kita atau rahasia berkebun kayu manis tanpa modal. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.